Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas beberapa contoh-contoh soal untuk persamaan Nernst dan sel konsentrasi. Ya, di modul 5 Anda menemui persamaan Nernst, ya, persamaan seperti ini. Jadi pada saat kita mempelajari tentang sel elektrokimia, kita harus tahu berapa sih, dan kita harus bisa menghitung kira-kira berapa sih potensial sel yang dihasilkan. Nah, kita juga sudah tahu apa itu potensial standar, ya. Potensial standar yang di sini adalah I0. Ya. Suatu sel elektrokimia memiliki sebuah potensial standar, ya, yang merupakan potensial di mana semua reaktan berada dalam kondisi standar, ya. Nah, apabila ada perubahan konsentrasi di salah satu reaktannya, maka akan menyebabkan deviasi potensial dari potensial standarnya. Oleh karena itu, seorang ilmuwan yang bernama Walter Nernst, ya, telah mengajukan sebuah model matematis untuk menentukan apa sih sebenarnya pengaruh dari konsentrasi reaktan pada potensial sel elektrokimia. Ya, jadi persamaan ini merupakan sebuah persamaan yang memodelkan, yang menghubungkan antara konsentrasi sebuah reaktan dan produk yang kita namakan Ki, ya, Ki, yang sebanding seperti ini, ya, ln Ki, yang kemudian kita nanti akan bisa menentukan berapa potensial yang dihasilkan dari perubahan konsentrasinya, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini dari apabila Ki, kalau kita lihat ini ada rumus ln, ya. Kalau Q-nya kurang dari 1, ya, maka ln Q-nya itu berapa, ya? Akan kurang dari 0. Ini menyatakan bahwa reaktan lebih besar dari produk, ya, didapatkan apabila reaktan lebih besar, konsentrasi reaktan lebih besar daripada konsentrasi produk, sehingga nanti yang akan didapatkan bahwa sel potensial yang dihasilkan akan lebih besar dari potensial standar selnya, ya. Kemudian jika ln Q-nya itu sama dengan 0, yaitu maksudnya adalah konsentrasi reaktannya sama dengan konsentrasi produknya, maka akan ditemukan bahwa Q sama dengan 1, sehingga nantinya nilai potensial sel itu akan sama dengan potensial standar selnya, ya. Dan juga apabila kita menemukan Q lebih besar daripada 1 atau reaktannya lebih, konsentrasi reaktannya lebih kurang dari konsentrasi produknya, maka yang akan kita dapatkan adalah sebuah potensial sel yang nilainya akan lebih kecil dari potensial standar selnya. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan, ya. Kalau kita gunakan misalnya di sebuah suhu tertentu, ya. Seperti di sini misalnya T sama dengan 298,15 derajat Kelvin. Ini sama dengan 25 derajat Celcius, ya. Nah, kita tahu nilai R itu adalah, kalau yang di modul itu, ya, sama dengan sekitar 8,315, ya, 145 Joule per kilomol. Nah, kalau saya masukkan nilai ini, ya, T dan R di persamaan ini, maka akan didapatkan persamaan yang lebih sederhana. Untuk perhitungan soal-soal, Anda bisa menggunakan persamaan yang kedua. Oke, lanjut, ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada contoh soal pertama di sebuah sel volta, ya. Ingat sel volta, ya. Jadi pada saat pertemuan di awal kita telah mempelajari ada jenis-jenis sel elektrokimia.
ada sel Galvani, sel Volta, dan ada juga contoh-contohnya ya, ada sel Daniell, Anda bisa sudah mengenal itu, dan kemudian ada juga sel elektrolisis. Nah, kalau sel Volta berarti dia dihubungkan oleh jembatan garam. Nah, kalau saya gambar di sini mungkin bentuknya seperti ini ya. Ada sebuah sel dengan larutan tertentu, kemudian diberi elektroda, kemudian dikasih sebuah jembatan garam. Nah, ini akan menghasilkan sebuah potensial sel. Ya, potensial sel. Seperti ini. Nah, di sini di soal ini dua buah larutan digunakan larutan yang sama-sama larutan asam yang menghasilkan gas hidrogen pada anoda dan katodanya. Nah, aliran konsentrasi itu biasanya akan mengalir ke konsentrasi yang dari yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ini sebuah larutan asam, tapi yang pertama konsentrasinya lebih encer ya, 0,05 molar. Kalau di sini konsentrasinya lebih pekat ya, 0,5 molar. Nah, ternyata ya, aliran elektron itu akan mengalir dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ya, oleh karena itu ini kalau ada aliran elektron yang mengalir dari elektron yang konsentrasi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi seperti ini ya, maka elektroda di sini kita sebut sebagai anoda, dan yang di sini adalah katoda ya. Katoda ya, ini kan positif negatif ya, tapi kalau untuk elektron kebalikannya, elektron itu akan selalu mengalir dari anoda ke katoda ya. Kenapa? Ya karena anoda itu, di anoda akan terjadi melepaskan elektron ya. Pada di katoda dia menerima elektron, membutuhkan elektron. Seperti ini reaksinya ya. Jadi katode terjadi reduksi ya, sedangkan di anoda terjadi oksidasi ya, atau melepaskan elektron ya. Jadi melepaskan elektron. Nah, oleh karena itu pertama-tama kita harus tahu dulu reaksinya ya. Kita tulis reaksi pada yang terjadi di kedua buah elektroda tersebut, dan kemudian kita gabungkan dengan reaksi redoks ya, reduksi oksidasi yang terjadi pada kedua buah elektroda tersebut, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini ya, ion-ion yang dihasilkan. Ini ada 2H+, kemudian akan menghasilkan 2H+ ya pada anode. Nah, kalau kita gabungkan dan saya tulis di sini dengan konsentrasinya, maka reaksi redoksnya akan seperti ini ya. Elektron akan mengalir dari konsentrasi yang lebih dari konsentrasi yang lebih encer ya, dari anoda dan dari anoda ke katoda ya. Dari yang encer ke yang pekat. Oke. Nah, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menentukan berapa potensial selnya ya. Kita masukkan saja rumusnya. E sel ya. E sel itu sama dengan I
0 sel dikurangi 0,0592, ini sesuai persamaan yang tadi ya, dibagi N kan dikalikan log Q. Q ini adalah perbandingan konsentrasi produk per reaktan. Nah, kita lihat di sini ya, apa itu N? N adalah jumlah elektron ya, jumlah elektron yang terjadi pada saat kesetimbangan. Nah, kalau kita lihat lagi di reaksi yang terjadi, ini sama-sama akan menghasilkan 2 elektron ya, 2 elektron. Berarti N-nya itu sama dengan 2 ya. Jumlah reaksi kiri, reaksi sel paro kiri dan kanan ya, sel paro di elektrode satunya lagi itu harus sama ya. Nah, kalau kita temukan di sini 2 ya, N-nya sama dengan 2. Oleh karena itu kita masukkan N sama dengan 2 ya. Dan E-selnya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0 ya? Kita tahu dari modul-modul sebelumnya E0 sel itu adalah elektrode potensial yang terjadi pada katoda dikurangi potensial yang terjadi pada anoda. Ya, nah kebetulan di sini sama ya, sama-sama identik. Reaksinya sama ya, 2H plus 2E. Kemudian ini sama ya, H ini tinggal dibalik saja. H2 menjadi 2H plus 2E. Tentunya dia akan menghasilkan sebuah sel standar yang sama nilainya. Oleh karena itu perbedaan sel standar katode dikurangi anodanya sama dengan 0 ya, karena ini sama-sama nilainya sama ya. Oke, kita lanjut. Oke. Oleh karena itu kita akan mendapatkan log Q ya. Ini 0, SL-nya 0. Kemudian dimasukkan N-nya sama dengan 2. Kemudian ini adalah log Q. Q itu dari yang encer ya dibagi yang pekat ya, perbandingan antara reaktan dan produknya ya, yang encer yang pekat. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Contoh yang kedua ya, suatu sel konsentrasi terdiri dari 2 sel paro Ag plus. Pada sel paro A, elektrolit berupa larutan Ag nitrit AgNO3 0,01 molar. Dan pada sel paro B, elektrolit berupa 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Berapakah potensial sel pada 298,15 Kelvin? Ya, nah ini juga sama, identik, sama-sama dilarutkan dengan natrium oxide ya, NO3. NO3 itu NO3 minus ya, NO3 min. Nah, oleh karena itu elektronnya sama dengan 1 ya. Yang terjadi di katoda itu adalah Ag plus
plus elektron menjadi Ag, ya. Terjadi reaksi reduksi di sini, di mana nanti kita akan mendapatkan dari sini elektrodenya sudah sama, yaitu N sama dengan 1. Ya, kalau kita lihat potensial sel paro standar identik, sama-sama ya. Potensial sel standarnya sama, Ag plus E menjadi Ag dan kebalikannya. Oleh karena itu pasti nilai potensial standarnya sama, oleh karena itu pasti selnya E0-nya itu adalah 0 ya. E0-nya adalah 0. Kenapa 0? Tadi kita pakai rumus E0 sel itu sama dengan yang terjadi E0 yang terjadi di katoda dikurangi E0 yang terjadi di anoda ya. Kalau dikurangkan sama dengan 0. Oke, kita dapat menentukan sel dari persamaan Nernst. Sel paro A memiliki Ag plus yang lebih tinggi sehingga ion-ion Ag plus akan tereduksi dan melapisi elektroda A, dan hal ini berlaku sebagai katoda ya. Kemudian sel paro B, atom-atom Ag dari elektroda akan teroksidasi menghasilkan ion-ion Ag plus di dalam larutan. Elektroda B bertindak sebagai anoda ya. Oleh karena itu akan dihasilkan seperti ini ya. Bagaimana gambarnya? Oke, kalau saya gambarkan berarti ini ya. Ya, elektroda B itu ini saja ya. Ini jembatan garam. Ini ada elektrod. Ini yang A dan ini yang B. Ya. Oke. Konsentrasinya yang ini 4 lebih rendah ya. Lebih encer. 4 kali 10 pangkat min 4 ke 0,01 molar ya. Elektron akan mengalir dari anoda ke katoda gitu ya, kalau saya gambar ya. Elektroda B bertindak sebagai anoda, sedangkan elektroda A bertindak sebagai katoda ya. Elektron akan mengalir dari konsentrasi yang lebih encer ke yang lebih pekat. Kalau saya gambarkan reaksinya maka akan menjadi seperti ini. Ag plus ya, sel paro A, sel paro B, maka menjadi seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja ya, N-nya sama dengan 1, SL-nya sama dengan 0. Log-nya adalah Ag yang encer dibagi yang pekat ya, dari reaktan ke produk. Perbandingan konsentrasi reaktan dan produknya, maka akan didapatkan seperti ini. Contoh lagi ya. Sebuah ion Al3+ dan Sn2+ dan Sn4+ memiliki konsentrasi berturut-turut 0,1 m, 0,01 m, dan 0,5 m. Ketiga ion itu dirangkai pada susunan sel volta dengan jembatan garam yang berisi garam halid. Jika diketahui
potensial standar dari reaksi Al menjadi Al3+ adalah min 1,66 volt dan potensial Sn4+ menjadi Sn2+ ini adalah 0,15 volt, maka nilai potensial volta pada rangkaian tersebut adalah ya berapa ya. Oke. Nah, pada anode dan katode kita akan melihat sebuah reaksi seperti ini. Ya. Nah, mungkin ini kita tidak dijelaskan di soal dimasukkan ke larutan apa ya, tetapi di sini ada sebuah reaksi yang terjadi. Nah, ini sama lagi ya, dihubungkan dengan jembatan negara menjadikan dua buah elektro di sini ya, anoda dan katoda. Pada anoda terjadi reaksi ini dan pada katoda terjadi reaksi ini. Oke. Nah, yang berbeda di sini adalah kalau kita menemukan reaksi seperti ini ya. Di sini Al akan menjadi Al3+ dan plus 3 elektron ya. Ini gambarnya belum pas. Ya, ini elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, kalau misalnya di sini ada Al ya, kemudian dia akan melepaskan ion Al3+ dan melepaskan 3 elektron ya. Kemudian pada katode dia akan menerima elektron. Nah, terlihat bahwa kita di sini ada perbedaan ya. Yang ini 3 elektron, yang di bawah ini adalah 2 elektron. Nah, sebelumnya ini harus disamakan terlebih dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya akan lebih dalam dijelaskan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi dan bagaimana cara menyetarakannya. Tapi sebenarnya ini tinggal dikalikan aja ya. Bagaimana supaya ini sama-sama jumlahnya sama. Oleh karena itu yang di atas itu harus dikalikan 2, yang di bawah harus dikalikan 3, maka akan terjadi seperti ini, 2Al 3Sn4 ya, kemudian menjadi 2Al3+ plus 3Sn2+ ya. Ini reaksi totalnya. Nah, ini menjadi elektronnya akan menjadi 6 ya, karena 2 kali 3 ini adalah 6 elektron dan 2 dikali 3 yang ini adalah 6 elektron. Oleh karena itu N-nya di soal ini ya, N-nya itu akan sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana dengan E0 selnya? E0 selnya itu adalah E0 katode dikurangi E0 anoda ya. Nah, reaksi ini berbeda-beda, reaksinya tidak identik sama seperti soal-soal sebelumnya. Ini reaksi yang berbeda, tentunya dia punya E0 yang berbeda. E0 pada anoda dan katodenya berbeda. Oleh karena itu di sini kita lihat E0 katodenya adalah 0,154 di soal ya. Yang ini ya, 0,154 volt, sedangkan E0 anodanya adalah minus 1,66 volt. Oleh karena itu potensial standar selnya menjadi 1,814 volt. Oleh karena itu potensial sel yang dihasilkan akan sama dengan E0 sel dikurangin 0,592 dibagi N, di mana N-nya adalah 6, dikalikan log Q. Log Q-nya itu adalah yang ini ya, Al Sn dibagi
S4 konsentrasi Al3 ya, produk Al3 plus Sn dibagi ion pada reaktannya ya, 3 log, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini 1,885 volt ya. Nah, oke, cukup sekian mungkin.